Ada sebab orang putus tali persaudaraan. Banyak sebab. Di antaranya kebaikan yang dilakukan yang bukan karena Allah, atau dilakukan tidak pakai ilmu. Contohnya, oh itu ibu baik banget katanya. Umrah sudah hal sekali, haji bolak-balik, mau masjid salah sini, tapi bibiknya sakit, dia tidak pernah membantunya. Ayo, apa dia tertipu dengan kebaikan itu? Oh, dia berbuat baik, bahkan dia adalah mungkin donatur al-bahjah, tapi ponakannya sakit, dia bisa sekolah, tapi tidak peduli. Kalau bersama kami harus baik di rumah. Anda harus pulang ke rumah, tengok paman Anda di mana, bibi Anda di mana, ponakan Anda bagaimana, saudara Anda bagaimana. Jangan sampai Anda menjadi orang tertipu. Jadi orang tertipu dengan kebaikan, sehingga dia berbuat baik sehingga memutus hubungan dengan saudara, terpesona dengan sebuah kebaikan tapi lupa. Oh, kalau umrah keluarga enteng, wah senang. Katanya apa? Wah, demi membela umrah. Ternyata dia tidak peduli dengan keluarganya. Padahal kalau dia membantu bibitnya, pahalanya jauh lebih gede daripada umrohnya yang kedua. Nggak bisa dibanding loh. Berbuat baik dengan saudara, silaturahmi, ada sedekah, ada silaturahmi. Bahkan dikatakan kalau seorang suami berikan nafkah istrinya itu jauh lebih bagus daripada kita berderma untuk sekaligus Palestina sekalipun hari ini. Biarpun nanti kita akan bahas Palestina, insyaallah. Kita harus hidupkan hati untuk tolong Palestina. Untuk jihad di jalan Allah masih kalah dibanding pahalanya seorang suami memberikan nafkah istrinya dan anak-anaknya. Makanya kalau ada orang berbuat baik di sana sini, doain sama keluarga ini pasti kebelingan. Ada, makanya di sisi ini kami sampaikan banyak orang tertipu, rupanya dengan persaudaraannya tidak baik karena kebaikan yang dilakukan, dan itu karena kebodohan. Maka kami sampaikan kalau Anda sedang berderma di sana sini, tolong keluarga Anda harus Anda dahulukan, Anda pikirkan. Baik ini, bisa jadi kayak begini ini, maksa ibu ngaji, dari sini sama suami berangkat ke sini, Anda telah salah, pulang sekarang. Saya jangan jadi mau diantar suami pun tidak usah sok ngaji. Nah ini agak serem hari ini. Anda jangan bisa senyum dengan saya, tapi tidak bisa senyum dengan suami, Bu. Itulah orang tertipu, dipikir ketemu kiai, masya Allah begitu. Tapi sama istri, sama suami keluar dari pasti tertipu. Sama istri tidak ada senyum, tertipu. Tidak usah sok, Pak. Jadi ahli ibadah, jadi orang baik. Karena itu yang paling asas. Jadi keluarga itu ada keluarga dekat. Suami istri oke lah, jelas itu. Biarpun masalah suami istri tidak sampai hanya di sini. Tapi itu menjadi sesuatu yang berarti dalam berumah tangga, dalam menyambung silaturahmi. Silaturahmi ini gini. Ayah ibumu, jelas kebanyakan. Ayah ibumu, turun saudaramu, naik lagi saudara bapak ibumu, turun lagi ponakan-ponakanmu, turun lagi keturunan kita, anak cucu itu. Nah, anak saja ini pembahasannya lumayan panjang. Saudara maksudnya. Saudara. Silaturahmi dengan saudara, inti banget, saudara inti. Saudara itu ada tiga macam. Saudara saya seibu, saudara saya saja, saudara seibu saja. Cuman hari ini karena dia tertipu, hanya karena beda ayah saja seolah tidak kenal. Bahkan mungkin sama ibunya dikasih tahu, kamu jangan ke sana. Nah beda ibu, karena ibunya bukan kamu. Kalau ada seorang ibu mengajari anaknya baik-baik dengan saudaranya yang seayah itu, biarpun ibunya beda, diajari silaturahmi, berarti dia sukses menghantarkan ke surga. Tapi kalau ada seorang ibu mengajari anaknya musuhan dengan abangnya, telah sukses menghantarkan ke neraka. Jadi ini yang terjadi. Hanya gara-gara beda ibu saja langsung diajari bermusuhan. Bahkan kasusnya bukan masalah poligami juga, karena ada misalnya seorang suami, istrinya meninggal dunia,
ya kan? Menikah lagi. Ini kadang-kadang ibu istrinya ini setengah setan. Punya anak nggak boleh hubungan sama abangnya. Kalau ada seperti itu. Atau mohon maaf, seorang ayah mau menikah. Ayah suami istri yang meninggal dunia, punya anak-anak. Sang ayah ingin menikah, namanya punya hajat pribadi, akan menikah. Hanya gara-gara anak itu tidak setuju pernikahan ayahnya. Di saat sang ayah punya anak lagi, anaknya jadi kayak musuh. Ada berbeda. Saudara. Terus surga mana dicari kalau begini? Sekarang kita pun cerdas. Ini adalah saudara saya bahas. Masih panjang sebenarnya. Hati-hati. Wahai para ibu, jika engkau telah sukses mengajarkan anak untuk silaturahmi, mencintai saudara-saudarinya, maka Anda sukses mengantarkan ke surga. Jangan diajarkan bermusuhan. Kadang-kadang itu beda ibu tiri, anak tiri. Anak tirimu itu saudara anakmu. Kalau Anda seorang istri dinikahi seorang laki-laki yang sudah punya anak yang laki-laki itu namanya anak tirimu, ya kan? Kemudian kamu punya anak dan laki-laki itu berarti anakmu saudara anak tirimu. Jangan dijauhkan. Justru itu yang paling berat. Kalau bapaknya sama, ibunya sama, mungkin masih gampang. Tapi kan jangan beda, bapak beda, ini setan bermain di situ.